Bang bang bang. Di awan dan kabut, terjadi beberapa kali tabrakan yang kacau, disusul dengan semburan teriakan. Apakah kamu gila? Kamu tidak menghemat energi untuk melewati 18 tikungan dan berada di sini untuk menimbulkan masalah bagiku. Bermarga Liu, di alam Senluomi, kamu mengandalkan kultivasimu di alam Yuan padat untuk menghabisi sekelompok murid dari Sekte Fulong kami. Kamu bahkan tidak bisa berharap untuk melewati tikungan ke-6 hari ini. Jangan takut padanya, kultivasinya telah ditekan. Dia hanya sedikit lebih kuat dari kita dalam seni bela diri. Jika dia menghabiskan energinya di sini, dia tidak akan pernah bisa memasuki istana Xuanwu. Ayo, jangan takut. Kamu orang gila, jika kamu ingin mati, aku akan membantumu. Bang bang bang. Usai teriakan, terdengar lagi ledakan pukulan dan tendangan. Seperti yang dikatakan orang-orang ini, karena formasi yang menyelimuti 18 tikungan, energi sebenarnya dalam tubuh tidak dapat digunakan sama sekali. Seorang prajurit ranah Gu Yuan diserang oleh beberapa prajurit ranah Tempa dan memiliki sedikit perlawanan sama sekali. Paling-paling, energi sejati yang dapat digunakan dalam tubuh dapat diumpankan kembali ke tubuh fisik lebih cepat dan dengan keberlanjutan yang lebih kuat. Namun pada akhirnya tidak dapat dihindari bahwa semua energi tersebut akan dikonsumsi oleh sekelompok pejuang alam Zen-Zen dan tidak bisa terus bergerak maju. Hal semacam ini terjadi setiap saat dalam 18 putaran. Adik Li, bagaimana perasaanmu? Zhao Lingzan melirik ke tempat terjadinya pertarungan, meski tidak bisa melihat dengan jelas, ia masih bisa membayangkan nasib orang-orang yang terkepung. Meski tidak akan mati, sama sekali tidak ada peluang untuk melewati tikungan ke-6. Kamu duluan, seseorang mungkin akan membuat masalah bagiku. Li Chen melirik ke belakang dan samar-samar merasakan seseorang tergantung di belakangnya, dan ada beberapa mata jahat yang mengelilinginya. Apa yang kamu bicarakan? Kita sudah lama melalui hidup dan mati. Apakah kita takut akan masalah? Liang Zhongfu berkata dengan tidak senang. Ada begitu banyak dari mereka, dan orang-orang di paviliun Huanhai tidak akan membantu kami. Dengan kekuatan saya, kami dapat menyingkirkan kami, tetapi jika Anda terjerat, akan sulit bagi Anda untuk memiliki kesempatan untuk naik. Li Chen menggelengkan kepalanya sedikit dan berkata, bukannya kita bertiga hanya bergabung. Jika kita mengalahkan beberapa dari mereka, sebaiknya kita masuk ke dunia rahasia lain kali. Zhao Lingzan berkata dengan kasar. Dia baru berusia 24 tahun dan dapat masuk ke dunia rahasia alam Gu Yuan dalam 6 tahun, tetapi peluang untuk memasuki istana Xuanwu telah hilang. Tidak, aku khawatir akan ada lebih dari satu gelombang pembuat onar bagiku. Aku akan memperlambatnya sedikit. Kalian bisa mencapai tikungan ke-6 secepatnya. Aku akan menyingkirkan mereka secepatnya, mungkin. Li Chen bersikeras. Zhao tua, percayalah pada saudara muda Li, ayo pergi. Liang Zhongfu meraih Zhao Lingzan, yang masih hendak mengatakan sesuatu, dan dengan cepat menghilang ke dalam awan dan kabut di depan. Jaga dirimu. Li Chen dengan ringan menginjak tangga batu sekitar 30 cm, bergerak maju perlahan, dengan hati-hati merasakan segala sesuatu di sekitarnya dan perubahan tekanan di kehampaan. Meski terlalu halus untuk dideteksi, ia memiliki perasaan samar-samar bahwa tekanan di sini meningkat sedikit demi sedikit seiring dengan naiknya tangga batu. Ketika mencapai titik kritis yaitu belokan pertama, akan terjadi perubahan kualitatif. Energi sejati dalam tubuh tidak ditekan dan tidak dapat digunakan, tetapi menopang tubuh fisik sedikit demi sedikit. Energi sejati yang dikonsumsi oleh setiap langkah tindakan akan diisi ulang hingga habis dikonsumsi sepenuhnya. Pada saat itu, satu-satunya cara untuk maju adalah dengan kekuatan tubuh fisik. Jalan ini tidak hanya menguji budidaya seni bela diri seseorang, tetapi juga menguji kemurnian energi sejati seseorang dan apakah itu merupakan akumulasi ramuan. Itu juga menguji ketekunan seorang pejuang. Jika seorang pejuang memiliki kultivasi super kuat tetapi tidak memiliki ketekunan yang gigih, tanpa menggunakan energi sejati, dia mungkin menjadi gila dalam waktu singkat. Hanya sedikit orang yang mampu menahan jatuhnya awan ke dasar lembah. 1352, 9644, 27421. Li Chen membutuhkan waktu 1 jam untuk menaiki anak tangga pertama yang melengkung, yang jaraknya hanya beberapa mil, biasanya, dia hanya membutuhkan secangkir teh. Sekarang, dibutuhkan waktu 10 kali lebih lama. Tentu saja, Li Chen bisa tiba lebih cepat, tetapi pertama, dia harus menghabiskan energinya dengan mantap, dan kedua, dia harus menahan para prajurit di depan dan di belakang yang samar-samar mengelilinginya. Dengan pukulan sempurna yang jauh melebihi level yang sama, aura orang-orang tersebut dapat dengan mudah ditangkap. Inilah kelebihan pukulan yang kuat, pada waktu-waktu tertentu dapat memainkan peran tertentu dalam kesadaran spiritual. Tentu saja, saya hanya merasakannya secara samar-samar. Berdengung. Saat dia memasuki titik balik pertama, dia akhirnya melihat beberapa sosok berhenti di depannya. Fiuh. Beberapa peluit tajam bergema menembus awan dan kabut,
dan semburan langkah kaki yang kacau terdengar samar-samar terdengar bergerak cepat. Apakah kamu di sini? Kupikir mereka akan menungguku di belokan ketiga. Di bawah rambutnya yang acak-acakan, mulut Li Chen sedikit melengkung sambil terus membeli dengan tertib. Dengan seni bela diri tingkat ketiga dan budidaya alam Yuan yang solid, penglihatannya cukup untuk melihat jarak sekitar 20 kaki. Dia terpana oleh sosok yang dia lihat dimanapun dia bisa, dan lengkungan sudut mulutnya menjadi lebih dan lebih jelas. Hampir 20 prajurit menatap ke arahnya dengan senyuman ganas di wajah mereka, bukan karena mereka bisa melihatnya, tetapi orang-orang di sekitar menyampaikan berita kepada mereka satu persatu, mengetahui arah kedatangannya. Ketika orang yang lewat melihat postur ini, mereka bergegas tanpa ragu-ragu, meskipun mereka mengeluarkan lebih banyak energi. Sekilas Anda dapat mengetahui bahwa seseorang menggunakan kesempatan ini untuk membalas dendam, dan jika dia berjalan terlalu lambat dan membahayakan ikan di kolam, maka keuntungannya lebih besar daripada kerugiannya. Kamu adalah prajurit pemurnian tubuh tingkat ketiga yang berusia kurang dari 20 tahun, kan? Kamu kurang beruntung bertemu kami hari ini. Pemimpinnya adalah seorang pemuda botak, dengan cahaya dingin di matanya. Semua orang berkumpul di sekitar Li Chen dengan curiga, saya benar-benar berharap saya tidak mengenali Anda, bukan? Li Chen tampak bingung. Dia benar-benar tidak memiliki kesan terhadap orang-orang ini. Hei, jika kamu ingin disalahkan, aku hanya bisa menyalahkanmu karena telah menyinggung seseorang yang tidak seharusnya kamu sakiti. Pemuda botak itu mencibir dan melambaikan tangannya naik. Menderita kematian. Tidak ada aturan yang jelas yang melarang pembunuhan di 18 tikungan, yang memungkinkan banyak orang menggunakan metode mereka untuk membalas dendam kepada musuh-musuh mereka. Banyak orang telah mati di 18 tikungan di masa lalu, tetapi tidak terlalu banyak. Lagi pula, selama Anda menghancurkan jimat giok yang Anda bawa ketika Anda melihat sesuatu harus dilakukan, Anda dapat menarik pengawas untuk mengambilnya. Mendengus. Li Chen tahu bahwa orang-orang ini mencoba menghabisi mereka, jadi dia berbalik dan menghadapi mereka tanpa rasa hormat. Bang-bang. 20 prajurit mengepung satu orang, meskipun tingkat kultivasi mereka lebih tinggi, dalam situasi khusus ini, mereka umumnya akan dikalahkan. Dari apa yang mereka ketahui, memang lebih mudah bagi prajurit pemurni tubuh tingkat ketiga untuk melewati 18 putaran dibandingkan yang lain, namun jika energi sebenarnya dalam tubuh tidak seimbang, itu akan menjadi beban dan membuat mereka lebih lemah. Ini juga yang menjadi alasan mengapa mereka berani mengepung para pejuang pemurni tubuh. Lagi pula para pejuang pemurni tubuh terkenal dengan energinya yang tahan lama di antara para pejuang yang levelnya sama. Yang mengejutkan semua orang, setiap orang yang bertemu Li Chen mengalami patah tulang dan tendon patah dimanapun mereka berada. Mereka menutupi kaki dan lengan mereka dan menjerit dan terjatuh, dan senjata spiritual di tangan mereka juga roboh dan terbang jauh. Anda, pemuda botak itu tertegun, melihat Li Chen mendekat dengan kaget dan tidak percaya. Ketika dia hendak melarikan diri, Li Chen melangkah maju dan meraih lehernya dan menariknya ke depannya, matanya yang berbintang di bawah rambutnya yang berantakan tampak garang di bawah tanda lahir besar berwarna merah tua. Siapa yang memintamu merepotkanku? Menatap dingin ke mata orang lain, bahkan mata merahnya bisa terlihat jelas pada saat ini, Li Chen sepertinya telah menjadi batu dingin tanpa emosi. Dia hendak mengucapkan beberapa kata kasar, tetapi melihat mata dingin Li Chen, pemuda botak itu menelan kata-kata itu begitu sampai di bibirnya, menahan perasaan tercekik, dia mengulurkan tangan dan menyentuh lengannya. Klik, rasa sakit yang hebat melanda, dan pergelangan tangannya dicengkeram oleh telapak tangan besi yang kuat, lalu dia mengambil jimat giok di dalamnya. Meskipun kultivasimu telah ditekan, masih mudah untuk menghancurkan dantianmu. Li Chen memegang jimat giok dan berkata dengan ringan. Lepaskan kakak senior Zhang. Ayo berkumpul, jangan takut padanya. Para prajurit menutupi luka mereka satu persatu dan mengepung mereka lagi dengan ketakutan di wajah mereka. Siapapun yang mengambil tindakan, saya jamin dia akan mati. Tanpa menoleh, dia tidak tahu apakah dia sedang berbicara dengan prajurit botak atau orang lain, tapi kata-kata kasar masih menenangkan mereka, tidak ada yang berani melangkah maju setelah gemetar. Ya orang-orang dari Sekte Tianxing yang meminta kami untuk menghentikanmu. Wajah pemuda botak itu menjadi pucat, dan dia gemetar dan berkata. Tian Qingzong, menurutmu apakah aku akan mempercayaimu jika kamu hanya mengarangnya? Li Chen berkata dengan dingin, dia tidak memiliki permusuhan atau permusuhan dengan orang-orang dari Sekte Tianxing, dan mereka bahkan tidak memiliki persimpangan sedikitpun. Mereka hanya milik Paviliun Huanhai. Bagaimana pihak lain bisa menemukan seseorang untuk menghentikannya? Sungguh, Li Dahai dari Sekte Tianxing lah yang datang kepada kami dan berkata bahwa tidak mungkin bagi kami untuk melewati belokan ke-6 dan menjadi murid Istana Xuanwu, tetapi selama kami menghentikan Anda untuk naik, kami akan mendapatkan sumber daya dalam jumlah besar, cukup untuk memungkinkan Anda berlatih sejak lama. Melihat telapak tangannya yang bergerak perlahan, pemuda botak itu berkeringat dingin. Li Dahai,
Seperti apa rupanya? Dia berkepala persegi dan bertelinga besar, serta menggunakan dua belati. Ngomong-ngomong, dia kehilangan telinga kirinya, jadi mudah dikenali. Bang! Setelah mendapatkan apa yang ingin dia ketahui, dia menjatuhkan prajurit botak itu dengan santai, dan Li Chen melangkah jauh ke awan dan menghilang. Brengsek! Li Dahai, kamu berani berbohong padaku, kamu dan aku berselisih satu sama lain. Pemuda botak itu diam beberapa saat sebelum dia menyadari rasa dingin di bawah selangkangannya. Dia segera menutupinya dan tidak repot-repot naik lebih jauh. Dia buru-buru memimpin semua orang menuruni gunung. Bahkan jika mereka ingin naik, dengan kekuatan mereka, mereka hanya akan menderita sia-sia. Haha, turunlah, kamu tidak akan pernah tahu siapa yang meminta kami merepotkanmu. Di awan dan kabut, tawa liar terdengar dari waktu ke waktu. Banyak pendekar yang tidak mampu menembus tikungan keenam karena kondisi mereka sendiri yang tidak mencukupi. Banyak dari mereka yang akan disewa oleh pendekar lain untuk menyerang musuhnya. Hal seperti ini sudah biasa terjadi di masa lalu, bahkan ada yang sengaja mencari masalah dan ingin menyeret orang lain ke dalam air, meski penuh kebencian, namun tidak ada yang bisa dilakukan. Ketika banyak pejuang melihat situasi seperti itu, mereka hanya bisa menjauh agar tidak melukai Ciyu. Kamu benar-benar menganggapku tinggi, dan kamu benar-benar menemukan 3 gelombang orang yang menghentikanku. Di tikungan ketiga tangga batu, Li Chen berjalan ke depan dengan dingin, meninggalkan banyak prajurit yang mengerang di tanah sendirian. Orang-orang ini semua adalah pejuang yang sengaja menunggu untuk beristirahat di suatu tempat untuk menimbulkan masalah baginya. Waktu berlalu dan 4 jam telah berlalu. Hanya ada 12 jam 1 hari untuk melewati 6 putaran, dan sepertiganya telah berlalu. Sudah waktunya untuk mempercepat perjalanan. Orang-orang ini semua adalah pejuang Rilem-Rilem. Tampaknya prajurit Rilem Yuan pada tidak akan menyia-nyiakan energi mereka untuk menggangguku. Lupakan saja, aku akan menemuimu untuk membuat masalah. Menghitung waktu secara diam-diam, mulut Li Chen menunjukkan sedikit rasa dingin. Hanya karena dia tidak ingin menimbulkan masalah bukan berarti dia takut akan masalah, orang-orang ini telah mengincarnya berulang kali, yang membuat Li Chen sangat marah. Anda harus tahu bahwa dia masih diserang oleh geng api yang sejati yang tertekan di dalam tubuhnya, dan niat menghabisi dalam pikirannya hanya ditekan oleh pil iblis dingin yang misterius. Kali ini, Li Chen mempercepat langkahnya dan melewati tikungan keempat hanya dalam waktu 1 jam. Li Dahai. Dia terus mengamati prajurit yang lewat di sekitarnya, dan akhirnya, Li Chen menemukan target yang jelas. Laki-laki itu berwajah persegi dan bertelinga besar, hanya memiliki telinga kanan yang mudah dikenali. Desir. Dia berjalan beberapa langkah dan mendatangi Li Dahai, sebelum dia sempat bereaksi, dia meraih bahunya dan menekannya dengan kuat. Bang! Tiba-tiba di bawah tekanan berat, Li Dahai hanyalah seorang pejuang di puncak alam tempa, dia hampir menghabiskan seluruh kekuatannya untuk mencapai titik ini, dia tidak punya energi lagi untuk melawan, dia segera berlutut di tanah. Katakan padaku, siapa yang memintamu mempekerjakan seseorang untuk menimbulkan masalah bagiku? Dia menatap dingin ke mata Li Dahai yang berbalik, menyebabkan kata-kata yang hendak dikutuk pihak lain berubah menjadi panik. Li Chen, kamu, kakak, dia masih curiga pada awalnya, tetapi ketika pihak lain memanggil namanya, dia sudah yakin bahwa pihak lain mengenalnya, anak buah Li Chen segera meningkatkan kekuatan mereka sebanyak 3 poin. Li Dahai berkeringat dingin karena rasa sakit, dan meraih ke dalam pelukannya untuk menyentuh jimat giok. Li Chen berjaga-jaga, mengeluarkannya, dan menginjaknya dengan keras. Klik, raungan brutal seperti nangui terdengar, dan seluruh pergelangan kakinya hancur. Li Chen tidak pernah berhati lembut terhadap musuh-musuhnya, apalagi seseorang yang akan mengincarnya apapun alasannya. Kamu sangat beracun, kataku, itu perintah dari Tuan Muda kita Mo Shaochong, aku tidak tahu sisanya. Bang! Singkirkan Li Dahai, Li Chen menghilang ke dalam awan dan kabut lagi. Banyak orang terkejut ketika melihat situasi ini. Apa yang terjadi dengan pejuang muda ini? Alih-alih menghemat energi dan terburu-buru di jalan, dia tetap melakukan pekerjaan yang tidak berguna dan membalas dendam. Saya khawatir hanya Li Chen yang mengetahui alasannya. Hei, sepertinya itu Mo Shaochong dari Sekte Tianxing. Sepertinya dia akan menggunakan kekuatannya di saat-saat terakhir. Benar, bagi pejuang seperti kita yang berada di puncak alam penempaan, putaran keempat biasanya menjadi batasnya. Bahkan yang terkuat pun bisa mencapai putaran kelima. Pada akhirnya, 1 dari 10 yang bisa melewati putaran ke-6 cukup bagus. Ya, 9 kurva dan 18 kurva ini dibangun untuk merangsang potensi para pejuang. Bagi para pejuang di alam guyuan, hanya dengan melewati kurva ke-9 mereka dapat dianggap jenius sejati. Jika mereka tidak bisa melewatinya, beberapa prajurit dengan wajah berkeringat melihat kembali ke prajurit muda yang secara bertahap melaju tidak jauh, menggelengkan kepala dan menghela nafas, dan menghancurkan jimat giok mereka satu demi satu. Berdengung. Saat cahaya menyala,
beberapa sosok tiba-tiba melayang keluar dari awan dan kabut di sekitarnya, mereka menangkap beberapa orang dan terbang keluar dari 9 tikungan dan belokan, membuat orang iri. Bukannya aku iri pada beberapa orang yang pergi, tapi aku iri pada mereka yang bisa terbang ke langit di sini, hanya Master Alam Dangsuan yang bisa menahan kekuatan formasi. Tentu saja, membawa harta karun khusus juga dapat menghalangi kekuatan formasi. Lihat, orang itu sangat cepat. Tiba-tiba, orang lain berteriak seolah-olah mereka telah menemukan dunia baru. Namun ia melihat seorang prajurit muda kurus mengenakan jubah linen hijau, berjalan cepat seolah-olah sedang berjalan di tanah datar, seolah beban yang 10 kali lebih kuat dari dunia luar bukanlah apa-apa. Teriakan itu menarik perhatian beberapa prajurit alam guyuan di dekatnya. Mereka semua menoleh ke belakang dan mengerutkan kening ketika melihat pria itu. Mereka tidak mengenali orang yang datang. Dia sepertinya bukan salah satu jenius dari alam guyuan. Bagaimana dia bisa ada di sini? Saat dia melihat sosok kurus berjalan ke depan dengan cepat, Mo Xiaochong, yang seputih batu giok, sedikit terkejut. Kena kau, mendongak? Li Chen dapat dengan jelas melihat keterkejutan dan keterkejutan di mata Mo Xiaochong, meskipun jaraknya 10 kaki. Aku cukup beruntung, tapi itulah akhirnya. Mo Xiaochong memberikan ekspresi dingin dan berdiri diam di tempat. Dilihat dari situasinya, dia berencana untuk mengambil tindakan sendiri. Menurutnya, Li Chen hanya mencoba untuk memamerkan kekuatannya, setelah dikepung oleh semua orang, dia mungkin akan terus bertarung dengannya. Siapa yang memintamu merepotkanku? Mendekat, Li Chen bertanya dengan ringan. Beri kamu kesempatan untuk menghancurkan jimat giok itu sendiri, jika tidak pedangku tidak akan menunjukkan belas kasihan. Dengan tangan gemetar, dia mencabut pedang dari belakang, Mo Xiaochong mengangkat dagunya dan berbicara dengan nada merendahkan. Kalian benar-benar berantakan. Tanpa basa-basi lagi, Li Chen mengusap tubuhnya dan menerkamnya. Pengadilan kematian. Pedang di tangannya tiba-tiba bergetar, dan semburan nyanyian pedang bergema melalui jalan pegunungan. Sinar pedang panjang sekitar 1 kaki tiba-tiba muncul di bilahnya dan menyapu ke arah Li Chen. Mo Xiaochong sebenarnya bisa menggunakan energi aslinya untuk mengaktifkan energi pedangnya dalam keadaan seperti itu. Tak perlu dikatakan lagi bahwa dia berencana untuk mengalahkan Li Chen dengan 1 pukulan dan tidak ingin berusaha lebih keras lagi. Kamu salah perhitungan. Dia memutar tubuhnya, menghindari cahaya pedang dengan kecepatan luar biasa, melangkah mendekat lagi dalam sekejap, dan meninju dengan tangan kanannya. Bang! Tanpa cukup waktu untuk menghindar, Mo Xiaochong memblokir serangan itu dengan pedang horizontalnya, dan tubuhnya tidak bisa berhenti didorong ke belakang oleh kekuatan besar. Bagaimana bisa? Melihat dengan kaget pada Li Chen yang menyerangnya lagi, Mo Xiaochong mengertakkan gigi dan tiba-tiba mengangkat pedangnya tinggi-tinggi pedang ke langit. Berdengung. Dalam sekejap, cahaya pedang mencapai panjang beberapa kaki, dan kekuatan pedang yang tajam dan tebal mengunci Li Chen, tiba-tiba mencapai tahap tengah Xiao Qiang. Kompetisi. Kamu juga tidak bisa melakukannya. Tanpa menggunakan kekuatannya, Li Chen tidak peduli sama sekali dengan konsumsi Qi yang intens di tubuhnya. Dalam sekejap, otot-ototnya yang tegang terlepas dari kunci kekuatan, dan sosoknya mendekat lagi. Memotong. Dengan teriakan nyaring, cahaya pedang tiba-tiba menebas. Nyaring. Jeritan keras bergema di jalan pegunungan, dan sosok Li Chen telah lama menghilang di tengah percikan api yang beterbangan. Bagaimana pupil mata Mo Xiaochong tiba-tiba mengecil, dan ia langsung membungkus seperti udang yang tertunduk. Rasa sakit yang hebat pada dantiannya hampir membuatnya kehilangan nafas. Pedang itu tidak bisa lagi dipegang dan jatuh ke tanah dengan bunyi dentang. Katakan padaku, siapa yang memintamu merepotkanku? Memutar tangannya dengan keras, Li Chen berteriak dengan tajam. Para prajurit yang melihat pemandangan ini semuanya tercengang di tempat, tidak ada yang bisa membayangkan bahwa seorang jenius sekuat Mo Xiaochong akan ditangkap hidup-hidup oleh Li Chen bahkan tanpa mengambil 3 gerakan. Jangan pernah memikirkannya, Mo Xiaochong masih ingin bertahan. Aku akan bertanya lagi. Jika kamu tidak memberitahuku, aku akan menghancurkan dantianmu. Li Chen tahu ancaman macam apa yang paling efektif, jadi dia langsung mematahkan pergelangan tangannya dan berkata dengan dingin. Kamu adalah Ouyang Zhen dari Istana Xuanwu. Mo Xiaochong menjadi pucat dan gemetar. Lain kali, aku akan menghabisimu tanpa ampun. Meninggalkan Mo Xiaochong, Li Chen memutar tubuhnya dan berjalan ke atas. Li Chen, tunggu saja, suatu hari aku akan membuatmu membayar karena menghinaku hari ini. Melihat dengan getir ke arah Li Chen yang sedang berjalan pergi, Mo Xiaochong menarik napas dalam-dalam dan terus berjalan ke atas. Meskipun dia menghabiskan sejumlah energi, dengan kekuatannya, mencapai putaran ke-6 tidak akan menjadi masalah. Hei, beberapa suara berbahaya terdengar, dan beberapa prajurit rilem-rilem yang terengah-engah berkumpul di sekitar. Apa yang ingin kamu lakukan? Setelah beberapa saat, teriakan marah Mo Xiaochong terdengar di jalan raya. Luka ini disebabkan oleh pedang iblis Dugusang.
Mungkinkah seseorang dengan mata buta memprovokasi dia? Lebih dari 1 jam kemudian, Li Chen sampai di tikungan kelima dan melihat beberapa mayat. Luka di atasnya sangat tipis, tidak banyak darah yang keluar, dan tidak ada banyak rasa sakit atau ketakutan di wajah almarhum. Terlihat jelas bahwa dia mati dalam sekejap, yang persis sama dengan pedang cepat Dugusang. Tidak peduli apa tujuan orang-orang ini, Li Chen tidak peduli lagi dan berjalan lurus ke depan. Hei, luka ini mungkinkah itu kakak senior? Setelah beberapa saat, dia melihat mayat lain di tanah yang berwarna hijau dan memancarkan aura jahat yang dingin. Li Chen telah melihat Ye Guyun melakukan gerakan pedang jahat surgawi, dan auranya tidak jauh berbeda. Tapi di sini, Anda tidak akan menggunakan trik ini terhadap orang lain. Setelah berpikir sejenak, tanpa petunjuk apapun, Li Chen terus bergerak maju. Di tikungan sebelumnya, kami juga melihat beberapa mayat, tapi semuanya ditinggalkan oleh para pejuang alam tempa. Satu-satunya orang yang bisa menghabisi para pejuang alam Yuan Padat dengan begitu bersih adalah tokoh-tokoh terkemuka itu. Mudah bagi Li Chen untuk menang melawan Mo Xiaochong, namun jika ia berada di luar, akan membutuhkan banyak usaha untuk menang melawannya. Hal ini juga berkat energi khusus yang ada di tubuh Li Chen. Bang bang bang. Tiba-tiba, suara perkelahian terdengar dari depan. Hehe, turunlah sendiri, agar tidak menderita sakit fisik. Aneh sekali kamu memilih orang yang salah untuk menjadi temanmu. Jika kamu bertahan, itu akan lebih merepotkan, tapi itu lebih baik daripada meninggalkan hidupmu di sini. Tawa penuh rahasia dan kemenangan mengungkapkan suasana hati orang di depannya. Jangan pernah memikirkannya. Bahkan jika kamu mati, kamu akan memiliki seseorang untuk mendukungmu. 1 tarikan saja tidak cukup, 2 tarikan saja sudah cukup. 1 demi 1, 2 suara pantang menyerah terdengar. Brengsek. Begitu suara itu mencapai telinganya, mata Li Chen bersinar dengan cahaya dingin, dan dia mengedarkan ki yang stagnan di tubuhnya tanpa ragu-ragu. Dia bahkan mengaktifkan energi bela diri tingkat ketiga yang selama ini enggan dia gunakan, dan kecepatannya tiba-tiba 2 kali lipat. Meskipun kecepatannya jauh lebih rendah dari kecepatan biasanya, namun tetap membawa angin kencang kemanapun ia melewatinya, membuat para prajurit yang tenggelam dalam kesibukan dalam perjalanan mereka tercengang. Bagaimana bisa? Siapa yang begitu cepat? Luar biasa. Para pejuang yang mampu mencapai titik ini semuanya adalah para jenius yang jumlahnya 1 di antara sejuta, bahkan para jenius dari alam Yuan Padat di depan pun tidak terburu-buru. Anda tahu, para jenius teratas di antara mereka bukannya tidak mampu mencapai level ini, tetapi mereka semua memiliki energi untuk mengarahkan pandangan mereka pada putaran ke-9 atau bahkan putaran ke-12. Jika Anda menggunakan terlalu banyak tenaga di tahap awal, Anda tidak akan memiliki tenaga ekstra untuk mencapai putaran ke-9, yang berarti Anda tidak akan mendapatkan perawatan yang lebih baik. Lihat saja para pejuang di puncak alam penempaan yang datang ke sini, sama lelahnya dengan guk-guk mati, dan para pejuang di alam Yuan Padat yang berada dalam situasi yang sama dan memiliki kualifikasi terendah, dan Anda tahu betapa sulitnya jalan ini adalah. Bagaimanapun, kejeniusan itu ada tingkatannya. Tepat ketika semua orang menebak siapa orang itu, sosok Li Chen sudah bergegas ke awan dan kabut. Setelah beberapa saat, dia melintasi beberapa kaki dan melihat situasi di depannya. Menderita kematian. Dari kejauhan, seseorang sudah bisa melihat seorang prajurit muda dengan wajah seram, memegang cakar tajam dan langsung meraih Liang Zhongfu. Tendangan awan. Melihat jaraknya masih belasan kaki, Li Chen menghentakkan kakinya dengan keras. Di tengah getaran yang tiba-tiba, sebuah anak panah yang tajam tiba-tiba melesat, dan tangan kanannya tiba-tiba terulur, suara angin dan guntur tiba-tiba naik, dan lingkaran cahaya hijau kemasan melingkari kelima jari yang melengkung itu. Terlihat jelas bahwa dia sedang memegangnya, cakar bermutu tinggi dengan telapak tangannya yang berdaging, Xing Baobing. Nyaring, gemerincing emas dan besi yang menusuk meletus di tengah percikan bunga api, dan sosok-sosok itu terbang seketika, mengejutkan keempat pengepung. Adik Li, melihat orang itu datang, Zhao Lingzhan dan Liang Zhongfu tersentak kaget, lalu berkata dengan tergesa-gesa cepat pergi, mereka tidak bisa menghentikanmu, kami. Jangan khawatir, tidak ada satupun dari mereka yang bisa pergi. Menghalangi 2 orang di belakangnya, Li Chen menatap mereka dengan mata dingin. Tidak mungkin, kenapa kamu baik-baik saja? Melihat Li Chen dengan ekspresi serius di wajahnya, Pan Sanming berseru kaget. Wajah Yuan Tianming juga sangat jelek, dia telah merencanakan begitu lama dan telah banyak murid alam sejati yang ditaklukkan dari kekuatan lain bersatu untuk menghentikan Li Chen, tetapi itu tidak berpengaruh sama sekali. Ini sangat kuat, tetapi semakin banyak ki yang kamu gunakan, semakin cepat kamu menjadi lemah nantinya. Pemuda jahat Zhu Yunseng memegang cakar besinya dan berkata dengan dingin. Ada yang salah. Dengan kekuatannya, tidak mungkin dia menjadi begitu kuat setelah dihadang, kecuali budidayanya telah menembus alam Yuan Padat dan setara dengan budidaya seni bela diri. Prajurit muda dengan tubuh kuat dan wajah tenang memandang Li Chen dari atas ke bawah dan tersentak. Tidak mungkin, berapa umurnya?
Meskipun seni bela diri tingkat ketiga luar biasa, tidak mungkin budidaya Yuan dan Wu mencapai tingkat ini. Mata Pan Sanming penuh dengan kebencian dan kecemburuan. Dia berpikir bahwa dia 5 atau 6 tahun lebih tua dari Li Chen dan telah melalui banyak bahaya untuk berkultivasi hingga saat ini. Li Chen berjalan di depannya pada usia yang begitu muda, yang membuat dia merasa sangat tidak mau. Aku tidak mengenalmu, kan? Li Chen memandang Zhu Yunseng dan pemuda tegap itu dan berkata, Han Longpo dari Sekte Hanyang, saya salah dalam hal ini. Saya harap saudara Li akan memaafkan saya. Saat saya memasuki istana Xuanwu, saya akan datang untuk meminta maaf. Han Longpo membungkukkan tangannya memberi hormat dengan ekspresi tulus di wajahnya setelah berbicara. Dia pergi tanpa menoleh ke belakang dan menghilang ke awan dalam waktu singkat. Saudara Han, Yuan Tianming dan 3 lainnya tampak jelek. Mereka tidak menyangka sekutu akan pergi seperti ini. Tak heran jika mereka adalah sekutu yang hanya bersatu sebentar karena kepentingan tertentu. Jika mendapat dampak yang kuat pasti akan kalah seketika. Haruskah kamu menghancurkan jimat giok itu sendiri dan pergi, atau haruskah aku mengundangmu? Li Chen meremas telapak tangannya, dan terdengar suara berderak, dan maknanya sudah jelas. Li Chen, jangan memaksakan dirimu terlalu keras. Kami tidak mudah untuk diganggu. Jika kamu memaksa kami terburu-buru, kamu tidak akan bisa mencapai tikungan ke-6 tanpamu. Murid Yuan Tianming tiba-tiba menyusut. Sepertinya ini membutuhkan usaha. Li Chen memberikan ekspresi dingin dan memberi isyarat kepada Zhao Ling dan Zhan untuk pergi lebih dulu. Ayo pergi, kita hanya bisa menyeretnya ke sini. Liang Zhongfu menarik Zhao Ling Zhan yang enggan berdiri. Haha, kalian tidak keberatan jika kita bergabung. Tiba-tiba, sekelompok lebih dari 10 orang dari atas turun, tidak hanya itu, mereka juga menghalangi jalan Zhao Ling Zhan dan Liang Zhongfu. Haha, tentu saja aku tidak keberatan. Ada beberapa orang yang bisa membantu kita, dan itu hanya bisa kita harapkan. Melihat sekelompok orang datang, Yuan Tianming dan yang lainnya tampak ragu-ragu, lalu tertawa terbahak-bahak. Tak perlu dikatakan lagi bahwa mereka pasti mengincar Li Chen, jika tidak, mereka tidak akan menghentikan Zhao dan Liang. Hehe, pemimpinnya adalah seorang prajurit muda dengan penampilan biasa, mengenakan pakaian kuning muda, dan bertubuh sedang. Dia memandang Li Chen dengan senyum tipis. Saudara Li, saya di sini di Paviliun Zenshan Hofeng. Saya dengar Anda punya bakat luar biasa di usia muda, dan saya sangat iri, saya secara khusus mengundang adik laki-laki saya ke Paviliun Zenshan saya. Saya jamin Anda bisa menikmati status murid langsung dan diperlakukan lebih baik dari saya. Bagaimana? Begitu kata-kata ini keluar, tidak hanya Yuan Tianming dan yang lainnya yang mengubah ekspresi mereka, tetapi bahkan ekspresi orang-orang di sekitar Hofeng pun sedikit berubah. Mereka tahu betul apa itu murid langsung dari kekuatan tingkat paviliun, selama mereka tidak jatuh di masa depan, mereka pasti akan memasuki inti kekuatan tingkat paviliun. Bagi seorang pejuang yang berasal dari tempat kecil, mencapai langit dalam satu langkah bukanlah hal yang mudah. Kamu benar-benar mengagumiku. Li Chen melirik Huang Lianting di belakang Hou Feng dan mengetahui sesuatu. Dalam pertempuran dengan Huang Lianting di alam rahasia, kekuatan militernya menerobos ke tahap tengah Dacheng, secara langsung menghancurkan kekuatan militer tahap menengah Xiao Cheng, dan cara alami lawan mengungkapkan detailnya. Bibir Huang Lianting bergerak, tapi dia tidak mengatakan apapun pada akhirnya. Tentu saja, jika adik setuju, kalian berdua pasti akan mencapai tikungan ke-6 dengan selamat, dan hehe. Hou Feng menatap Zhao dan Liang dengan senyuman tipis, lalu menatap Yuan Tianming dan yang lainnya, maksudnya sudah jelas. Mendengarkan kata-kata Hou Feng, Yuan Tianming dan 3 lainnya tiba-tiba menjadi pucat, jika Li Chen setuju, bisa dibayangkan nasib mereka. Patah. Begitu kata-katanya jatuh, suara pecah terdengar, dan kemudian Zhao Lingzhan dan Liang Zhongfu terlihat tiba-tiba merasakan cahaya di tubuh mereka. Keciut. Dalam sekejap mata, hanya dalam beberapa tarikan napas, 2 sosok terbang ke tangga batu, mengambil keduanya dan berjalan pergi. Menonton adegan ini, Hou Feng sedikit mengernyit, dan yang lainnya juga diam-diam mengutuk karena ceroboh, mereka tidak menyangka Zhao dan Liang begitu tegas. Maaf. Diam-diam menyaksikan kedua orang itu menghilang di hadapan awan dan kabut, dengan senyuman tulus dan semangat di wajah mereka, Li Chen menarik napas dalam-dalam dan perlahan mengulurkan tangannya ke dalam pelukannya. Saat dia mengulurkan tangannya lagi, ada sepasang sarung tangan emas pucat di tangannya. Kakak senior Hou, anak ini keras kepala dan keras kepala. Menurutku lebih baik kita bekerja sama untuk menjaganya tetap di sini. Yuan Tianming berkata dengan cepat. Memang benar dia adalah seorang jenius, tapi dia masih jauh tertinggal dari para jenius dari kekuatan tingkat cup seperti Hou Feng, hanya para jenius top seperti Sky Swordsman, Sword Demon, dan Sword Maniac yang bisa dibandingkan dengannya, atau bahkan melampaui mereka dalam kemampuan. Kakak senior Hou, aku sudah memberitahumu sejak lama bahwa orang ini sangat keras kepala, memiliki kepribadian yang jahat, dan suka menghabisi di setiap kesempatan.
Jangan tergoda untuk menaklukkannya. Huang Lianting berkata dengan dingin. Meski statusnya tidak setinggi Hou Feng, namun ia memiliki Huang Yunfeng di belakangnya. Ia adalah seorang jenius dari generasi sebelumnya, bahkan di atas Hou Feng, namun ia tidak takut padanya. Disayangkan, Hou Feng mengetahui dari Huang Lianting bahwa Li Chen memiliki posisi militer yang kuat, jadi dia mulai memenangkan hati Li Chen alih-alih menaklukkannya. Mereka yang memiliki kualifikasi seperti itu akan mempunyai prestasi yang tiada batasnya di kemudian hari. Jika tidak bisa berteman maka hanya bisa menjadi musuh, jika menjadi musuh harus ditindas bahkan dibunuh. Unggul. Dengan persetujuan diam-diam Hou Feng, Huang Lianting tidak sabar untuk bertindak sebagai komandan dengan lambaian tangannya. 10 atau lebih prajurit Rilem Yuan padat yang tersisa dari kekuatan tingkat pavilion semuanya ada di sini. Dapat dikatakan bahwa mereka mewakili kekuatan yang sangat kuat yang bahkan pedang iblis yang bermuka masam pun tidak ingin memprovokasi. Tentu saja, mereka tidak akan sebodoh itu untuk memprovokasi musuh setingkat pedang iblis, lagi pula, bahkan jika mereka melukai pedang iblis, mereka akan kehilangan sebagian besar tenaga mereka, yang tidak hemat biaya. Menderita kematian. Yang pertama bergegas maju adalah Yuan Tianming dan yang lainnya, dengan bantuan Pavilion Zenshan dan partainya, menekan Li Chen adalah kesimpulan yang pasti. Paling buruk, Li Chen akan terpaksa keluar dari permainan, selama dia tertunda selama 6 tahun, dia tidak akan pernah bisa mengejar mereka lagi. Memikirkan tentang orang yang sangat berbakat yang dipaksa oleh mereka untuk tidak mendapatkan sumber daya terbaik dan hanya bisa menyaksikan kemajuan pesat mereka membuat darah mereka mendidih dan bersemangat. Jika memungkinkan, mereka tidak akan keberatan menghabisi Li Chen di sini untuk melenyapkan musuh potensial tersebut. Sudah waktunya menyelesaikan masalah. Melihat Yuan Tianming, yang pertama mendekat, mata Li Chen bersinar dingin, dan dia tiba-tiba maju bukannya mundur, dan menyerang tiba-tiba. Bukan gaya Li Chen untuk menghindari masalah dengan datang ke rumah Anda. Seperti yang dikatakan Li Tutua kepadanya saat itu, jika seekor guk-guk gila menggigit Anda harus menggigitnya kembali dan menghabisinya, sehingga tidak ada guk-guk gila yang berani melakukannya, memprovokasimu lagi. Menghabisi. Mengaum kegirangan, pedang di tangan Yuan Tianming bergetar, dan cahaya pedang sepanjang beberapa kaki meletus. Dia yakin bahwa meskipun energi aslinya tidak mencukupi, pedang ini akan cukup untuk membelah tubuh bela diri tingkat ketiga Li Chen. Tertawa. Di bawah tatapan kaget semua orang, Li Chen berbalik dan menghindari serangan penjepit antara Pan Sanming dan Zhu Yunseng, dan meraih bilah pedang tajam dengan telapak tangan kirinya yang berwarna emas pucat. Apa? Seruan itu ditelan hidup-hidup sebelum sempat diucapkan. Bang! Dengan suara angin dan guntur, tangan kanannya menghantam dantian Yuan Tianming dengan keras. Dilihat dari kejauhan, sekujur tubuhnya tampak seperti udang yang melengkung, mula-mula gemetar, lalu terbang, dan gemetar lagi di udara, 3 kali terlempar hingga ketinggian beberapa kaki sebelum jatuh dari tangga batu. Serial kekuatan gelap. Pupil Hou Feng tiba-tiba menyusut, dan cahaya menakutkan melintas. Untuk pertama kalinya, ketakutan muncul di matanya saat dia melihat ke arah Li Chen. Betapa menakutkannya seorang pejuang pemurni tubuh yang telah menguasai banyak kekuatan rahasia, hanya orang jenius seperti mereka yang berasal dari kekuatan besar yang bisa memahaminya. Merupakan cara yang dapat mengubah setiap otot di tubuh menjadi senjata untuk menyerang musuh. Berbeda dengan Anjin, yang merupakan transformasi energi sejati, energi tubuh fisik tidak ada habisnya, dan Anjin seperti gelombang besar, dengan masing-masing gelombang lebih kuat dari gelombang lainnya. Melihat seluruh wajah Yuan Tianming yang terpelintir kesakitan, dan pelindung bagian dalam yang terlihat di bawah pakaiannya yang rusak di area kemaluannya, orang dapat mengatakan bahwa dia tidak berguna. Bahkan dengan perlindungan baju besi harta karun, itu tidak sebanding dengan kekuatan perasi super Anjin. Menderita kematian. Saat ini, Pan Sanming tidak mengetahui situasi Yuan Tianming. Dia hanya tahu bahwa punggung Li Chen terbuka, yang merupakan peluang bagus untuk melakukan serangan diam-diam. Pisau api itu bergetar hebat dan menebas ke arah punggung Li Chen, bahkan jika Anda adalah seorang pejuang pemurnian tubuh, Anda masih akan terluka jika menghadapi pukulan dengan level yang sama. Dengan begitu banyak orang di sini, satu gerakan per orang saja sudah cukup untuk menghabisi Li Chen. Telapak tangan guntur, kelima jarinya tertekuk, angin dan guntur membayangi, dan energi sejati mengalir ke dalamnya, meski tidak dapat mencapai kekuatan pada puncaknya. Pada saat ini, ia jauh lebih kuat daripada pedang Pan Sanming. Dang-dentang, suara keras emas dan besi bergema di jalan pegunungan, di mata semua orang yang terkejut, Pan Sanming terbang mundur. Kamu berani menyerang berapapun konsumsi energinya, coba saya lihat berapa banyak gerakan yang bisa kamu tahan. Zhu Yunseng mengacungkan cakar besinya untuk menyerang, tanpa energi sejati dalam dantiannya untuk mempertahankannya, dia hanya bisa bertarung 1 lawan 1 seperti seorang pejuang di alam nafas dalam. Di bawah tekanan berat, keterampilannya hanya sebanding dengan para pejuang di alam nafas dalam. Terlalu lambat, Li Chen lengran mendarat dengan satu kaki dan menyapu kaki kanannya dengan keras.
Tetapi pada saat berikutnya, tubuhnya berputar dengan keras dan mundur ke dalam tusukan diagonal. Dari sudut matanya, dia melihat para jenius dari Paviliun Zensan sudah mengepung mereka dan menghabisi mereka. Hei, kamu sudah mati, hancurkan saja jimat gioknya. Zhu Yunseng tersenyum garang. Dengan banyaknya orang dengan pangkat yang sama di sini, dia lebih percaya diri. Harimau dengan cakar besi di tangannya penuh angin dan menghabisi Li Chen lagi. Huff, aku akan menanganimu sekaligus. Li Chen senang dan tidak takut, dia membuka tinjunya ke kiri dan ke kanan, kakinya seperti terbang di bawah kakinya. Para pembudidaya ganda Yuanwu yang telah mencapai keseimbangan menunjukkan kekuatan yang tak tertandingi pada saat ini, yang merupakan daya tahan dan kekuatan serangan yang lebih kuat daripada prajurit pada level yang sama, itu tidak sesederhana 1 tambah 1 sama dengan 2, tetapi meningkat dalam garis lurus. Bang bang bang, dentang dentang dentang. Dalam suara teredam benturan keras emas dan besi, semua prajurit yang mengepung Li Chen sepertinya telah kembali ke masa kecil mereka, menghadapi situasi para prajurit di alam tempa. Tenaga yang berat, kulit yang sakit, suara yang keras, tekanan tak berujung yang dibawa oleh kepalan tangan, dan suara retakan tulang karena tidak mampu menahannya. Jeritan terdengar, dan semua orang yang melihat pemandangan ini terkejut dan tidak bisa dijelaskan. Satu telapak tangan mengendalikan gunung, dan membentang tanpa henti. Berdengung, momentum tirani dan tak tertandingi tiba-tiba muncul, menekan Li Chen dengan kekuatan Gunung Tai. Pada saat ini, Li Chen baru saja memaksa para pengepung mundur, dan tepat pada saat kekuatan lamanya habis dan kekuatan baru belum dihasilkan, ketika kekuatan telapak tangan ini menyerang sekarang, dia pasti telah melihat celahnya. Saya ingin menguncinya dengan paksa, lalu melakukannya dengan satu pukulan, bermimpi. Tiba-tiba menoleh ke belakang, menghadap telapak tangan yang kuat, Li Chen menolak mundur, tiba-tiba ia melingkari siku kanannya, menurunkan pinggangnya dan segera mendorong ke depan dengan ganas. Telapak guntur, telapak tangan yang menggelegar. 5 jari melingkari angin dan guntur, dan energi gelap ditransfer ke sana, meskipun itu bukan telapak guntur yang lengkap, Li Chen telah lama terbenam di bawah sinar matahari, terus-menerus memahami keterampilan bela diri ini, dan mengintegrasikan keterampilan keruntuhan naga janji, dia telah mencapai tingkat kesuksesan besar. Ketika suara angin dan guntur bergema, mereka bertabrakan dengan kekuatan telapak tangan agung yang telah berkembang beberapa kali. Bang! Cahaya yang kuat ditembakkan, dan Ho Feng mundur selangkah dengan ekspresi serius. Matanya penuh dengan keterkejutan dan ketidakpercayaan saat dia melihat Li Chen yang mundur 3 langkah. Yang mengejutkan bukanlah Li Chen hanya mundur 3 langkah di bawah serangan diam-diamnya, tetapi kekuatan yang dia gunakan dengan seluruh kekuatannya dengan mudah dibubarkan oleh Li Chen, tetapi dia sendiri tidak menggunakan kekuatan. Tidak mungkin, bagaimana kamu melakukannya? Ho Feng bertanya. Kekuatan bela diri yang mendekati puncaknya di tahap akhir Xiao Cheng benar-benar kuat. Ho Feng berada di tahap tengah alam guyuan, dan dikombinasikan dengan kekuatan bela dirinya di tahap akhir Xiao Cheng, dia cukup untuk bertahan melawan prajurit tahap akhir biasa. Sayangnya yang ditemuinya adalah Li Chen, monster yang telah mencapai keseimbangan antara budidaya Yuan dan Wu. Sambil menggelengkan lehernya, Li Chen tiba-tiba menendang seorang prajurit penyerang diam-diam, kecepatan dan bahkan kekuatannya jauh lebih unggul dari prajurit biasa ini, dan refleksnya tidak sebanding dengan mereka sama sekali. Jika kita benar-benar ingin membuat perbandingan, itu akan seperti sekelompok prajurit alam nafas dalam yang mengepung prajurit alam penempaan Zen. Hasilnya sekilas terlihat jelas. Pan Sanming, kamu tidak punya kesempatan. Pan Sanming bersembunyi di balik leng-leng dan meluangkan waktu untuk berlari mendaki gunung. Li Chen menghentakkan kakinya dengan keras, dan tiba-tiba kecepatannya meningkat lagi, dan dia tiba-tiba mengganggu Pan Sanming di belakangnya. Tidak, angin kencang datang, dan Pan Sanming menoleh ke belakang dengan panik melihat Li Chen memamerkan kekuatannya, dia tidak tahu bagaimana menyusahkan Li Chen. Sayang sekali dia ingin melarikan diri, tapi Li Chen tidak memberinya kesempatan sama sekali. Bang! Dia menamparnya dengan telapak tangan, lalu menunjuk ke dantiannya. Jari ini telah digunakan secara ekstrim. Sekalipun ada pelindung harta karun, ia tidak dapat menghentikan kekuatan penghancurnya. Terlebih lagi, Pan Sanming saat ini bahkan tidak dapat menggunakan energi aslinya dengan kekuatan penuh. Ah, kamu beracun sekali. Raungan melengking membuat semua orang menggigil. Menghabisi seseorang hanya dengan anggukan kepala, bagi seorang pejuang, menghancurkan dantian sama dengan dipotong-potong dengan 1000 pedang, dan tidak lebih buruk dari kebencian terhadap banyak istri. Mendengus. Meninggalkan Pan Sanming dengan dingin, Li Chen memandang Zhu Yunseng. Patah. Pan Sanming menatap punggung Li Chen dengan getir dan menghancurkan jimat giok itu. Kemudian Grandmaster Istana Xuanwu terbang ke dalam formasi dan membawanya pergi tanpa memperhatikan situasi di arena. Kamu? Aku salah dalam hal ini, aku pergi sekarang. Zhu Yunseng gemetar dan berjalan ke samping untuk pergi. Tetap hidup. Kata-kata penuh niat menghabisi melayang keluar,
mata semua orang kabur, dan sosok Li Chen menghilang. Hentikan dia. Wajah Hou Feng muram, menghadapnya, Li Chen berani mengalihkan perhatian orang lain, betapa menghinanya ini. Berdengung. Pada saat ini, tidak ada yang berani meremehkannya lagi, dan mereka semua meningkatkan kekuatan mereka dan menyelimuti Li Chen. Penggunaan ilmu bela diri merupakan hal yang sangat memakan tenaga, mudah lelah, harus melalui 9 liku-liku, dan sebagian besar pendekar tidak akan menggunakannya meskipun mereka bertarung. Bahkan yang terkuat di antara mereka mungkin akan kesulitan mencapai putaran ke-9 setelah menggunakannya. Namun menghadapi Li Chen, demi keselamatan, dia harus menggunakan kekuatan untuk melawan musuh. Huff, bukakan untukku. Kekuatan dari semua kekuatan mendekat, dan tekanan besar tiba-tiba menimpanya, tetapi Li Chen tidak takut, dan kekuatan yang terkandung dalam otot-otot tubuhnya bekerja secara ekstrim. Apa yang tidak dilihat dengan jelas oleh siapapun adalah kulitnya sedikit bergetar dengan kecepatan yang luar biasa, melawan penindasan kekuatan tersebut. Tapi kekuatan adalah kekuatan, meski tidak bisa ditumpangkan, dan bahkan banyak di antaranya yang diimbangi, kekuatan gabungan dari sejumlah besar orang masih belum bisa dilawan oleh Li Chen dengan kekuatan tersembunyi dari tubuh bela dirinya. Segera, dia begitu terdesak hingga dia tidak bisa bergerak. Menderita kematian. Mati. Melihat peluang, Zhu Yunsheng berbalik dan bergegas ke arahnya dengan senyuman garang, meraih Li Chen langsung dengan cakarnya yang tajam. Bahkan jika Anda adalah seniman bela diri tingkat ketiga yang kuat, Anda tidak dapat menahan serangan tak berdaya ini. Di sisi lain, Hou Feng melompat, membuat gerakan aneh dengan telapak tangan kanannya di depan dadanya, melebar 2 kali lipat dalam sekejap, dan menamparkan keras bagian belakang kepala Li Chen. 7 potongan awan berturut-turut. Huang Lianting mengertakkan gigi dan tidak ragu-ragu menggunakan keterampilan rahasianya untuk melakukan teknik pedang, memotong Li Chen di tengah. Kualifikasi Li Chen sangat menakutkan, dia telah mencapai Dacheng Kuan di usia muda, musuh seperti itu hanya bisa merasa nyaman jika dia dihancurkan secepat mungkin. Menghadapi serangan dari 3 orang kuat, Li Chen, yang ditekan oleh banyak kekuatan, sepertinya tidak memiliki kekuatan untuk melawan lagi. Di bawah tatapan penyesalan semua orang, Li Chen memberikan ekspresi dingin. Bang! Suara tajam yang lebat tiba-tiba melonjak di sekujur tubuhnya, dan Li Chen, yang tidak bisa bergerak, tiba-tiba bergerak maju dengan cara yang sangat cepat. Engah! Wajah Zhu Yunsheng menjadi pucat, dia membuka mulutnya dan meludahkan panah berdarah, dan panah itu terbang seolah cakar besi di tangannya tidak dapat menahannya. Kekuatan besar yang tak terbatas menghantamnya, yang merupakan serangan balik yang disebabkan oleh runtuhnya kekuatan tersebut, ia tertangkap basah dan menderita luka dalam. Dia mundur dengan cepat, dan Li Chen mendekat lebih cepat, bergerak maju sedikit dengan satu tangan. Engah! Bahkan prajurit pemurni tubuh tidak bisa menghentikan hantaman angin dan guntur di dahinya, apalagi Zhu Yunsheng. Apa? Melihat pukulan yang pasti gagal, Hou Feng dan Huang Lianting sangat terkejut, mereka tidak bisa menahan diri untuk tidak mengerang dan terjatuh, mengeluarkan darah dari mulut dan hidung mereka, seolah-olah mereka telah menabrak gunung tanpa pertahanan apapun. Otaknya pecah dan cakar besinya jatuh ke tanah. Sebelum semua orang berteriak kaget, Li Chen menyambungkan kakinya dan melayang menuju Huang Lianting seperti hantu. Saat dia mundur terus-menerus, mata Huang Lianting menunjukkan kengerian, dan pikirannya menjadi kosong, kecuali pemandangan di alam rahasia tahun itu. Dengan kekuatan pedangnya di tahap tengah Xiaoqiang, jika dia ingin mundur dan menghancurkan mereka, setidaknya dia harus berada di alam yang lebih tinggi, tetapi di bawah penindasan begitu banyak kekuatan bela diri, dia bisa langsung mengalahkan kekuatan bela diri mereka. Ranah seperti apa yang bisa dia capai? Li Chen jelas tidak akan memberinya waktu untuk berpikir, dia menginjak tanah dengan keras, dan di bawah tekanan agung pada putaran kelima, tubuhnya terbang seperti anak panah dari tali. Ledakan. Kekuatan tinju yang keras dan tidak terkendali menimbulkan angin kencang yang melukai wajah pada saat ini, dan auman harimau dan naga bergema, dan menghantam dada Huang Lianting. Jangan pernah memikirkannya. Di saat kritis, Huang Lianting mengangkat pedangnya ke mistar gawang. Bang! Sebuah kekuatan besar datang, dan gelombang energi gelap menyebar ke seluruh tubuh pedang dan menyerang tubuh Huang Lianting seperti gelombang besar. Puff! Seperti daging yang dihancurkan, bekas kepalan tangan muncul di dada di belakang bilah pedang, tenggelam selapis demi selapis, akhirnya menjadi penyok sedalam beberapa inci. Engah! Huang Lianting membuka mulutnya dan memuntahkan bola kabut darah dengan busa daging, yang jatuh seperti kantong kain. Bagaimana mungkin? Ini puncak Dacheng, bukan ini kekuatan bela diri yang sempurna. Wajah Hou Feng sangat jelek, dan pengetahuannya secara alami tidak sebanding dengan Huang Lianting. Saat tubuh Li Chen melonjak dengan kekuatan yang luar biasa, dia dengan paksa melepaskan diri dari tekanan semua orang, dan menghancurkan mereka bertiga, dia merasakan kekuatan mengerikan dari kekuatan Li Chen. Hanya dengan kekuatan yang lebih kuat seseorang dapat merasakan kekuatan-kekuatan lawan sayangnya, kekuatan-kekuatan Li Chen berada di luar jangkauan persepsinya.
Giliranmu. Dengan ekspresi dingin, Li Chen bergoyang ke arah orang lain di paviliun Zenshan. Dia juga tidak mempunyai belas kasihan terhadap musuh-musuhnya. Tidak ada yang tahu dari mana Li Chen mendapatkan kepercayaan diri untuk menggunakan energi dan kekuatannya yang sebenarnya untuk melawan dan menghabisi banyak rekannya tanpa memperhatikan konsumsi. Mungkinkah dia tidak ingin naik lebih jauh? Li Chen, sudah cukup. Kali ini kami mengaku kalah. Selama kamu membiarkannya pergi, kami tidak akan mengejarmu lebih jauh lagi. Hou Feng merasa cemas. Jika orang-orang ini diseret ke sini selamanya dan tidak bisa memasuki istana Xuanwu untuk berlatih, bagaimana dia bisa menjelaskan kepada para tetua di paviliun? Kamu orang yang merasa benar sendiri, kamu bisa berhenti kapanpun kamu mau, dan kamu bisa menimbulkan masalah kapanpun kamu mau, dan kamu bisa melakukan apapun yang kamu mau, ya. Tendangan keras mematahkan tulang kaki seseorang. Ketika dia melompat, lututnya membentur dagunya dengan keras. Li Chen berbalik dan meninju orang lain. Memerasku. Bang! Satu orang dipukul hingga muntah darah dan terbang mundur. Mengepung temanku. Kaki angin puyuh menyapu, dan senjata di tangan mereka bertiga terbang keluar, lengan mereka patah, dan mereka menjerit dan terjatuh ke belakang. Terlalu berlebihan untuk ditindas. Ada begitu banyak gunung. Mata Hou Feng hampir meledak ketika dia melihatnya, dia mengabaikan energi dan darah yang belum tertahan di tubuhnya dan menerbangkan telapak tangannya ke arah Li Chen. Awan fantasi runtuh. Di tengah dengungan dan gemetar, aliran udara biru keemasan menyala, dan roda api seukuran misu menyala dalam sekejap, tapi itu beberapa kali lebih kecil daripada saat Li Chen berada di masa jayanya. Tinju agung dilepaskan sepenuhnya pada saat ini, menghancurkan Hou Feng dengan gila-gilaan. Apa, menghadapi pukulan dahsyat ini, sebagai salah satu jenius terbaik di paviliun Zenshan, hati Hou Feng menjadi dingin dan matanya penuh penyesalan. Namun ketika situasinya berakhir, sudah terlambat untuk mengelak, jadi dia hanya bisa gigit jari dan mengembangkan energi sebenarnya di tubuhnya untuk beredar di telapak tangannya. Berdengung. Dua cetakan telapak tangan seukuran kaki tiba-tiba muncul, dan udara bergetar karena kegembiraan, dan menghantam Hot Wheels dengan keras. Bang! Keduanya berpotongan, dan cahaya yang kuat keluar, dan terdengar suara mencicit. Setelah hanya beberapa saat mengalami kebuntuan, Hot Wheels menyebar ke arah Hou Feng. Cek, tangannya juga dilindungi oleh sepasang sarung tangan Qian, namun pakaiannya langsung terkoyak oleh bilah angin gelap yang terdapat di Hot Wheels, dan kemudian berubah menjadi abu terbang oleh energi yang membara. Bilah udara yang tajam meninggalkan goresan di kulitnya dan hendak menutupi wajahnya. Tidak baik. Di saat kritis, Hou Feng hanya sempat menyilangkan tangan di depannya untuk melindunginya. Bang! Hot Wheels langsung menghancurkannya, menjatuhkan Hou Feng beberapa meter jauhnya, pakaiannya hancur, memperlihatkan baju besi harta karun yang mempesona di dalamnya. Kepulan-kepulan. Seluruh tubuh Hou Feng hangus, dan dia memuntahkan beberapa suap darah, satu-satunya matanya yang cerah menatap Li Chen dengan ngeri. Lindungi kakak senior Hou. Murid paviliun Zenshan yang tersisa mengepung Hou Feng dengan senjata di tangan, menunjukkan ketakutan di wajah mereka. Semua orang di sekitar mereka memiliki ekspresi tidak percaya di wajah mereka. Mereka adalah hampir 20 prajurit ranah Yuan padat, dan begitu saja, Li Chen mampu mengalahkan mereka semua sendirian. Ahem, Li Chen, masalah ini berakhir di sini. Apa yang akan kamu lakukan untuk melepaskan kami? Hou Feng berjuang untuk bangun dan berkata dengan getir. Jika pelindung harta karun di tubuhnya tidak memblokir sebagian besar serangan, dia mungkin tidak lebih dari kerangka saat ini. Tentu saja, jika dia tidak menghadapi tinju sempurna Li Chen dalam 18 putaran, dia tidak akan kalah total dan menyedihkan. Keluar dari 9 tikungan dan belokan. Li Chen berkata dengan dingin. Kamu jangan melangkah terlalu jauh. Jika tidak ada yang memasuki istana Xuanwu untuk berlatih, Hou Feng tahu betul konsekuensi apa yang akan dia hadapi. Bahkan jika dia memiliki bakat yang bagus, dia akan disingkirkan oleh para tetua di paviliun, dan masa depannya akan gelap. Para murid paviliun Zenshan sangat gembira dan tampak sedih. Berpikir bahwa mereka semua adalah putra surga yang sombong, mereka biasanya memiliki standar yang tinggi dan dihormati oleh orang lain, tetapi sekarang mereka dipaksa melakukan ini oleh seorang murid dari kalangan kecil, bagaimana mungkin mereka tidak diliputi amarah? Jika terlalu banyak, pergilah sendiri, atau aku akan menghancurkan dantianmu. Mereka dapat mengancam diri mereka sendiri dengan teman-teman mereka, tetapi Li Chen tidak berniat berdamai dengan paviliun Zenshan. Dia menahan diri dengan tidak menghabisi siapapun. Kamu Puff. Mendengarkan kata-kata kejam Li Chen, Hou Feng tercekat dan tidak bisa berkata-kata, dia sangat marah hingga lukanya muncrat darah. Kakak senior Hou, semua orang sangat terkejut hingga mereka terburu-buru. Adik kecil ini, kamu harus diampuni dan diampuni. Demi martabatmu, bagaimana kalau masalah ini diungkapkan? Tepat ketika kedua belah pihak menemui jalan buntu, sekelompok prajurit yang telah menonton tidak jauh kembali, pria berkepala putih itu menundukkan tangannya dan berkata.
Bai Yuchen dari Paviliun Fumo. Saya mendengar bahwa dia adalah salah satu jenius paling berbakat di Paviliun Fumo, seorang pejuang alam guyuan berusia 20 tahun, seorang jenius berbakat dengan kekuatan militer yang hebat. Tiba-tiba, seruan seru datang dari jalan pegunungan. Kakak senior Bai. Ketika Huang Lianting melihat orang itu datang, dia bangkit dengan suara serak dan menatapnya meminta bantuan. Aku hanya memberimu waktu 3 tarikan napas untuk memikirkannya. Tanpa melihat ke arah Bai Yuchen, Li Chen perlahan mengulurkan 3 jari tangan kanannya dan meringkuk 1 jari 1. Sesuatu yang buruk. Ini sangat keterlaluan. Beri dia pelajaran. Orang-orang di belakang Bai Yuchen tampak tidak senang, dan beberapa bahkan berteriak. Meskipun penampilan Li Chen sebelumnya memang luar biasa, jika mereka menghadapi sekelompok orang kuat dengan level yang sama lagi, mereka pasti bukan lawan mereka tidak perlu takut. 2. Suara tenang dan acuh tak acuh tetap tidak berubah sama sekali. Saudara Bai, mohon jangan khawatir. Orang ini terlalu kejam, jadi dia tidak akan menimbulkan masalah. Mata Hou Feng berbinar, dia batuk darah dan berkata. Adik kecil, Tuan Zenshan memerintah ratusan sekte, dan kekuatannya tidak terbayangkan. Apapun yang terjadi, kamu harus memikirkan orang-orang di belakangmu. Ekspresi Bai Yuchen tetap tidak berubah, dan dia berbicara dengan sungguh-sungguh. 3. Setelah Li Chen selesai berbicara dengan dingin, aura ganas di tubuhnya melonjak lagi. Saudara Bai, Hou Mo menghargai ini. Saat dia datang ke Kabupaten Zenshan keesokan harinya, Hou Mo akan menyapu tempat tidur untuk menunggunya. Ayo pergi. Hou Feng tahu bahwa apa yang dikatakan Bai Yuchen hanya untuk kesempatan ini, tapi dia tidak punya pilihan selain menerimanya dan menghancurkan jimat giok di pelukannya dengan satu tangan. Melihat ini, yang lain ragu-ragu dan menghancurkan jimat giok itu. Berdengung. Dalam sekejap, cahaya menyebar kemana-mana. Keciut. Setelah beberapa saat, beberapa master alam Dangsuan terbang dan membawa pergi murid Paviliun Zenshan dengan wajah tanpa ekspresi. Tanpa melihat ke arah Bai Yuchen dan yang lainnya, Li Chen berjalan dengan acuh tak acuh. Kakak senior, anak ini terlalu sombong. Bagaimana kalau... Seseorang melihat punggung Li Chen dengan marah dan berkata dengan kasar. Apakah kamu sudah melupakan segalanya tentang tujuan Paviliun Penakluk Iblis kita? Bai Yuchen berkata dengan sungguh-sungguh. Bersikap baiklah kepada orang lain, dan kehebatanmu akan bertahan selamanya. Bunuh iblis, dan dukung keadilan. Beberapa orang menundukkan kepala dan berkata, karakter orang ini tidak buruk, dia hanya pada dasarnya keras kepala. Kalau saja itu saja, ayo lanjutkan perjalanan kita. Bai Yuchen melambaikan tangannya dan tersenyum ringan. Setelah mengatakan itu, semua orang terus bergerak maju. Semua orang yang lewat memandang punggung Li Chen dengan ketakutan di mata mereka. Ketika mereka datang ke sini, banyak orang berada di ujung kekuatan mereka. Li Chen tidak hanya merasa lelah sama sekali, dia juga memaksa hampir 20 rekannya untuk mundur. Seperti itu kekuatannya telah melampaui imajinasi mereka. Meski kekacauan di sini tidak kecil, itu hanyalah sebuah episode dari 9 liku-liku. Hei, bersikap baiklah kepada orang lain, jadilah menakjubkan, bunuh iblis, dan dukung keadilan. Betapa orang yang merasa benar sendiri bisa mencapai tujuan seperti itu. Dalam kabut, Li Chen tertawa tanpa henti saat dia mendengarkan kata-kata samar yang datang dari bawah. Tentu saja, dia tahu bahwa Bai Yuchen memberitahunya. Jika dia adalah seorang pemuda biasa yang tidak memiliki pengalaman di dunia, dia mungkin akan dipuja dan disembah dengan antusias oleh kata-kata heroik tersebut. Tapi saya memikirkan dia, Li Chen, yang adalah seorang pelayan ketika dia lahir. Orang tuanya tidak tahu dan dia diintimidasi. Bahkan jika dia bergabung dengan Sekte Suanyun, dia selalu diintimidasi. Jika bukan karena kesempatan untuk mengembangkan nafas batin, dan melalui segala macam kesulitan dan bahaya, serta krisis hidup dan mati yang tak terhitung jumlahnya untuk mencapai industri seni saat ini, orang macam apa yang belum melihatnya. Jika dia ditekan sampai kehilangan dantiannya, Bai Yuchen mungkin akan menonton dari pinggir lapangan sampai dia berdiri di saat-saat terakhir, memandang rendah Li Chen yang lumpuh dan meminta Hou Feng untuk membiarkannya hidup, dan bahkan menyebutnya menyelamatkan, satu nyawa setara dengan membangun pagoda 7 tingkat. Hah, tekanan di sini sudah 6 kali lipat dari tekanan di luar. Sepertinya tekanannya akan berlipat ganda di setiap kesempatan. Saat ini, Li Chen melambat dan melangkah maju selangkah demi selangkah. Kemanapun mereka lewat, seseorang jatuh ke tanah dengan lelah, terengah-engah, perlahan memulihkan kekuatannya, menunggu untuk menaiki 100 atau 10 anak tangga terakhir. Ada juga orang seperti Li Chen yang tidak terburu-buru bergerak maju dan mengamati orang-orang di sekitarnya dari waktu ke waktu. Ada 12 jam dalam sehari, dan hanya lebih dari 6 jam telah berlalu saat ini. Prajurit terkuat di alam Yuan padat mungkin melewati tikungan ke-6 3 jam yang lalu dan bergerak maju ke titik yang lebih tinggi. Di antara hampir 1000 prajurit alam Guyuan,
Sangat sedikit yang diblokir di belakang tikungan ke-6, tetapi itu bukan tidak mungkin. Tidak semua orang memiliki ketekunan untuk mengandalkan kerja keras dan pemahaman mereka sendiri untuk mengembangkan energi dan kekuatan bela diri mereka yang sebenarnya. Banyak pejuang mengambil jalan pintas dan memilih untuk mempelajari seni bela diri di bidang potensi. Meski kekurangannya tidak sedikit, namun cukup membuat mereka bangga dengan rekan-rekannya. Belokan ke-6 telah tiba. Ketika Li Chen menaiki anak tangga ke 14.800, dia mencapai platform berukuran beberapa ratus kaki di seberangnya ada anak tangga batu yang mengarah lurus ke atas, yang jelas merupakan tikungan ke-7. Ada banyak orang yang berkelahi di sekitar lusinan futon di peron. Ini adalah tempat di mana para pejuang dapat bermeditasi dan memulihkan diri untuk sementara. Itu hanya dapat ditemukan di atas putaran ke-6, dan hanya ada tempat seperti itu setelah setiap putaran ketiga. Minggir, ini adalah tempat peristirahatan yang ditempati oleh Paviliun Hanming kami. Paviliun Yu Wufeng bahkan tidak terpikir untuk menempati keduanya. Beberapa prajurit muda dengan wajah merah dan leher tebal mengelilingi platform batu di belakang mereka, tempat seorang pria berkonsentrasi pada meditasi dan pemulihan. Di platform batu lainnya, ada juga orang yang makan untuk menambah kekuatan fisiknya, namun kebanyakan dari mereka sedang memulihkan energi aslinya. Siapapun yang bisa sampai di sini dalam waktu 6 jam memiliki kemampuan untuk berjalan 1 atau 2 putaran lagi, tapi ini juga membutuhkan penambahan kekuatan fisik dan vitalitas. Lusinan platform batu telah disiapkan untuk ini. Hanya dengan bermeditasi di platform batu Anda tidak akan terpengaruh oleh formasi di 9 angin dan 18 tikungan. Li Chen, kenapa kamu tidak pelan-pelan saja? Pembicaranya adalah Lan Zhenglin, elit jenius dari Paviliun Zheng Huanhai. Saat itu, di dunia rahasia, mereka belum pernah bertarung bersama melawan Qiu Qianyi, dan persahabatan mereka cukup baik. Meskipun kualifikasinya tidak lemah, dia tidak mencolok di antara lusinan orang jenius di Paviliun Huanhai. Adapun Yang Chaos, yang bersama kami saat itu, jelas dia belum sampai sejauh ini karena kekuatannya yang terbatas. Haha, kakak senior Lan. Li Chen menyapa sambil tersenyum, dan ketika dia melihat sekeliling, dia tidak melihat Ye Guyun, Yang Yanzong, dan Du Gusang juga tidak ada di sini. Jangan lihat, kakak laki-lakimu sudah naik gunung. Lan Zhenglin berkata dengan kagum. Kecuali para jenius terkuat di paviliun, dia belum pernah melihat prajurit muda sekuat itu, apalagi Ye Guyun berasal dari tempat terpencil seperti Sekte Suanyun. Tak jauh dari situ, para jenius terkuat di Paviliun Zenshan juga sudah tak sabar menunggu kedatangan orang-orang di belakang mereka. Lagi pula, para jenius yang levelnya sama dengan mereka sudah dalam perjalanan, meski mengambil 18 putaran bukan tentang siapa yang lebih cepat dan siapa yang lebih lambat, tapi apakah mereka bisa mencapai tujuan dalam waktu yang ditentukan, semua orang tega, bandingkan, apalagi para jenius ini. Namun yang tidak mereka ketahui adalah bahwa orang-orang yang tersisa di Paviliun Zenshan tidak akan pernah memiliki kesempatan lagi untuk datang. Ambil langkah pertama, Li Chen mengangguk, dan di bawah tatapan terkejut Lan Zhenglin, dia berjalan lurus menuju belokan ke-7 dari tangga batu. Awalnya, dia tidak ingin menjadi terlalu istimewa, tetapi jika dia tetap di sini, orang-orang di belakangnya akan menyebarkan berita tentang apa yang terjadi di tangga batu, yang akan menimbulkan banyak masalah. Li Chen. Lan Zhenglin tercengang dan tidak tahu apa yang direncanakan Li Chen. Untungnya, semua orang fokus pada meja istirahat dan tidak menyadari gerakan luar biasa Li Chen, jika tidak maka akan menarik gelombang seru. Namun, yang tidak diketahui Li Chen adalah tidak lama setelah dia pergi, Bai Yuchen dan yang lainnya dari Paviliun Penakluk Iblis tiba. Saudara Liu, kamu sudah sampai di sini. Bai Yuchen memandang kelima orang yang berdiri di depan meja istirahat sambil tersenyum. Kelima prajurit muda itu masing-masing melepaskan aura mereka sendiri, dan dengan dingin menyapu orang-orang di sekitar mereka, memberi tahu mereka di mana tempat peristirahatan itu berada. Jelas, mereka juga kuat di antara para jenius alam guyuan, jika tidak, mereka tidak akan dapat menempati suatu tempat dengan mudah. Kakak Bai, kamu masih menjaga kakak laki-lakimu seperti ini. Prajurit kuat yang memimpin sedikit menundukkan tangannya. Dilihat dari telapak tangannya yang agak kasar, uratnya terlihat jelas, dan ukurannya hampir 2 kali lipat dari biasanya, terlihat jelas bahwa semua skill ada di tangannya. Oh, omong-omong, saya bertemu saudara Hou Feng dari paviliun Anda sebelum saya datang ke sini. Mereka semua dipaksa mundur dari 18 belokan oleh seorang prajurit muda. Tampaknya saudara muda Hou Anda seharusnya tidak melakukannya. Ayo dan mengepung Li Chen. Bai Yuchen menepuk keningnya dan berkata seolah dia baru ingat. Apa, saudara Bai, kamu bercanda. Kelima prajurit bermarga Liu saling memandang dengan ekspresi agak tidak senang di wajah mereka. Dapat dimengerti bahwa beberapa pejuang alam Yuan yang solid akan mengambil tindakan, tetapi mereka tidak dapat menyinggung kekuatan tingkat Cup. Apalagi saya belum pernah mendengar nama Li Chen, apalagi melakukannya. Inilah yang kulihat dengan mataku sendiri.
Bai Yuchen menunjukkan ekspresi seperti kamu telah menganiaya saya, menoleh untuk melihat tangga batu yang mendaki gunung, menunjuk ke seseorang dan berkata saudaraku, datang ke sini dan beritahu saudara Liu apakah paviliun Zenshan dan rombongannya dipaksa keluar oleh seorang pemuda tadi. 18 putaran. Ah, ya, orang itu sangat kuat. Pria itu datang dengan terengah-engah dan menggambarkannya dengan jelas. Penuh kebencian. Aku sangat marah. Di mana orang ini? Jika aku tidak menghabisinya, itu tidak akan memuaskan kebencian di hatiku. Kelima orang itu secara alami dapat membedakan mana yang benar dan mana yang salah, dan terkejut serta marah pada saat yang bersamaan. Saudara Bai, tolong beritahu saya siapa orang ini. Prajurit bermarga Liu itu menarik napas dalam-dalam, mengangkat tangannya dan bertanya. Entah namanya apa, saya hanya melihat bekas luka berwarna merah tua di wajahnya. Dia juga memakai jubah linen berwarna hijau, puncak karena kekuatannya. Bai Yuchen melihat sekeliling, dan dari sudut di mana tidak ada yang memperhatikan, pupil matanya tiba-tiba menyusut, tapi kata-katanya benar-benar tidak bisa dimengerti. Hei, dia benar-benar tidak ada di sini. Orang itu luar biasa. Dia mungkin langsung menuju tikungan ke-9 tanpa istirahat. Prajurit itu juga melihat sekeliling untuk memastikan dia tidak menemukan siapapun. Mengejar. Seniman bela diri bermarga Liu berteriak dengan dingin dan memimpin mereka berempat menuju tikungan ke-7. Alasan mengapa mereka berlima tiba di sini lebih awal adalah untuk menempati platform peristirahatan. Setelah mereka pulih, mereka menyerahkannya kepada Hou Feng dan rombongannya sebelum melanjutkan menaiki tangga. Tapi sekarang, Hou Feng dan yang lainnya telah dipaksa keluar dari 18 putaran, dan tidak perlu berhenti lagi. Hei, Saudara Liu, Saudara Hou melakukan kesalahan pada apa yang terjadi sebelumnya. Hei, kapan pembalasan akan dimulai? Bai Yuchen mengulurkan tangannya untuk menghentikannya, tapi akhirnya menghela nafas dan menggelengkan kepalanya dan duduk di meja istirahat, duduk bersila dan bermeditasi. Para murid di bawah komandonya berkumpul di sekitar platform peristirahatan, terintimidasi oleh kekuatan paviliun penakluk iblis, dan hanya sedikit dari mereka yang berani memprovokasi sekelompok besar jenius alam guyuan. 7 kali gravitasi, tingkat penekanan energi sebenarnya di dalam tubuh tidak berubah. Di jalan pegunungan, Li Chen merasakan sedikit tekanan pada tubuhnya dan berjalan dengan santai. Dengan kekuatan tubuh bela diri tingkat ketiga, bahkan jika ditekan bersama dengan energi sebenarnya di dalam tubuh, kombinasi keduanya beberapa kali lebih kuat daripada perlawanan pada tingkat yang sama. Namun hal tersebut bukanlah dasar sebenarnya baginya untuk benar-benar berani bertarung sampai mati dengan banyak rekannya. Tingkat 1. Hingga menghilang ke dalam awan dan kabut. Selama periode waktu ini, mereka yang memiliki kepercayaan diri untuk memasuki putaran ke-7 adalah yang terbaik di antara para pejuang alam Yuan padat, dan tujuan mereka adalah mencapai putaran ke-9. Awan dan kabut di sini sudah banyak memudar. Meski tidak menggunakan penglihatan, Anda masih bisa melihat dengan jelas area 10 kaki di depan. Jika Anda perhatikan baik-baik, Anda bisa melihat dengan jelas semuanya dalam jarak 100 meter atau puluhan kaki. Di depan, ada 2 prajurit tidak berjauhan yang berjalan perlahan. Melihat punggung mereka, Li Chen tidak mengenali mereka. Suara mendesing. Sesuaikan pernapasan Anda secara perlahan, setiap otot di tubuh Anda berada dalam ritme yang lambat, dan berusahalah untuk menggunakan setiap kekuatan sebaik mungkin tanpa menyia-nyiakannya. Entah itu desas-desus, berbagai informasi tentang 9 dan 18 tikungan yang diperoleh dari tamu dari seluruh dunia, atau informasi yang diberikan oleh Fatih Wan Futong, semuanya digabungkan memberi Li Chen pemahaman tentang aturan 18 tikungan. Banyak orang mungkin mencoba menyiksa formasi ini, tetapi mereka yang memiliki pandangan tajam memahami bahwa ini adalah ujian. Berdasarkan tingkat konsumsi saat ini, saya tidak tahu apakah kita dapat mengumpulkan geng api yang sejati lagi setelah melewati putaran ke-18 yang legendaris, 9 surga. Li Chen menunduk dan mengambil langkah, berpikir dalam pikirannya. Semua tindakan yang tampak impulsif sebelumnya sebenarnya disengaja. Geng api yang sejati yang berevolusi lebih dari setengah bulan yang lalu secara paksa dimasukkan ke dalam tubuh, kemurnian setiap sinar jauh melebihi energi sebenarnya yang seharusnya dimiliki oleh seorang pejuang di alam Yuan padat, mencapai tingkat Yuan sejati. Sampai batas tertentu, ia bahkan lebih kuat daripada Zhen Yuan, lagi pula, ia memiliki dasar Gang Qi yang hanya tersedia bagi para pejuang di alam Suangang. Tentu saja, ini semua untuk nanti. Namun, kekuatan yang begitu kuat tidak dapat dikendalikan di dalam tubuh, yang mempengaruhi pikiran Li Chen, dia harus mengerahkan energi aslinya untuk menekannya, dan kemudian dia merasa lega dengan pil iblis dingin yang misterius. Sekarang, setiap kali Li Chen mengonsumsi sedikit Hao Yang Truki, Truyang Fire Gang akan segera mengisinya kembali tanpa jeda. Jika bukan karena penindasan formasi besar di sini, Li Chen harus menghabiskan seluruh energinya untuk mengerahkan seluruh energi tubuhnya untuk menekan Truyang Huogang yang gelisah. Bagaimanapun, kekuatannya belum mencapai titik di mana dia dapat mengendalikan Yang Huogang Ruyi sejati.
Tapi segalanya berbeda sekarang. Dengan bantuan formasi besar, dia dapat dengan mudah mengkonsumsi energi sebenarnya tanpa khawatir tentang serangan balik dari geng api yang sejati. Hingga inti dari 9 geng api yang sejati hampir habis, dia dapat mengembun lagi dan kendalikan sepenuhnya. Dalam proses ini, kemampuan khusus untuk menekan energi sebenarnya dalam formasi mutlak merupakan kondisi yang sangat diperlukan. Inilah alasan utama mengapa Li Chen sama sekali tidak peduli dengan konsumsi dan bertengkar dengan teman-temannya. Tidak peduli seberapa kuat kultivasi Anda atau seberapa murni ki Anda, pada akhirnya ki dan kekuatan Anda akan habis, dan sisa perjalanan akan bergantung pada ketekunan pribadi. Ini mungkin sangat sulit untuk didukung oleh orang lain, tetapi Li Chen adalah anomali di antara mereka. Alasan mengapa tampaknya jauh lebih kuat dari mereka adalah karena perlawanan khusus terhadap formasi ini setelah kultivator ganda Yuan Wu mencapai keseimbangan beberapa kali lebih kuat dari yang lain. Selain itu, tidak perlu khawatir tentang konsumsi energi sebenarnya sepertinya Li Chen dengan mudah mengalahkan semua orang kuat. Jika dibiarkan di luar, bahkan jika dia bisa menang, dia pasti akan terluka parah. Meskipun energi sejati dapat dikonsumsi sesuka hati, kekuatan fisik tidak bisa. Meskipun energi tubuh bela diri tingkat ketiga bertahan lebih lama daripada energi prajurit alam Yuan padat pada tingkat yang sama, energi itu juga terbatas, jadi Li Chen harus mengendalikannya, konsumsi energi. Sekarang yang harus dia lakukan hanyalah mencapai belokan ke-9 dan menggunakan platform batu di sana untuk beristirahat, tujuannya bukan hanya belokan ke-9 atau belokan ke-12. Sebaliknya, perlu menggunakan medan gravitasi khusus di 18 tikungan untuk mengkonsumsi energi api yang sebenarnya dalam tubuh ke tingkat yang paling lemah, memusatkan kembali dan mengendalikannya, dan menyingkirkan dilema karena tidak dapat menggunakan energi tersebut, energi sejati secara normal. Orang-orang di depanmu, berhenti. Saat Li Chen perlahan bergerak maju, 5 keajaiban pavilion Zenshan yang mengejarnya akhirnya menyusul. Li Chen tidak berhenti selangkah pun, masih bergerak maju perlahan. Aku sudah bilang padamu untuk berhenti, kenapa kamu tidak berhenti? Ada suara samar teriakan marah, dan selama suara dentuman itu, 5 prajurit muda mengepung Li Chen. Kamu berpakaian biru dan linen, dengan tubuh kurus dan bekas luka merah tua di wajahmu. Kamulah yang memaksa semua murid pavilion Zenshan saya keluar dari 18 sudut. Prajurit bermarga Liu memandang Li Chen dengan ekspresi muram. Panggilan, angin kencang bertiup, dan tanpa ragu-ragu, tinju besar tiba-tiba mendekat dengan cahaya hijau kemasan. Berani, pengadilan kematian. Tidak ada yang menyangka Li Chen akan menyerang secara langsung, begitu cepat dan kejam sehingga dia lengah dan hanya punya waktu untuk menangkis. Bang! Seniman bela diri bermarga Liu melindungi tubuhnya dengan kedua tangan. Kekuatan besar menghantamnya dan dia terlempar ke belakang. Energi dan darahnya sedikit mendidih, dan dia sepertinya merasa terluka. 4 orang yang tersisa semuanya berguling untuk menyerang Li Chen, dan dalam sekejap mereka meluncurkan kekuatan terkuat mereka. Pasir dan debu beterbangan kemana-mana di tangga batu yang bergejolak, dan angin kencang mengaduk-aduk tubuh. Mendengus. Li Chen tidak pernah takut pada siapapun yang levelnya sama dalam kompetisi, aura di sekujur tubuhnya melonjak, dan momentumnya dinaikkan ke level tertinggi dalam sekejap. Hore! Saat angin kencang bertiup, terdengar suara mendengung, yang merupakan fenomena mencengangkan yang disebabkan oleh benturan kekuatan yang tidak terlihat. Fiuh! Mereka berempat mengerang serempak, mata mereka terbelalak penuh keterkejutan dan ketidakpercayaan. Seberapa kuatkah kekuatan ini? Ia benar-benar dapat menahan kecenderungan mereka berempat untuk bergabung dan melakukan serangan balik. Meng, habisi. Meskipun dia terkejut, tangannya tidak lambat, dan pedangnya ditembakkan bersamaan, dan cahaya kemasan melesat ke arah Li Chen. Ding dang dang. Li Chen tidak takut menghabiskan energi sejatinya, dan mendorong energi sejati yang tersedia hingga batasnya. Dia dengan liar mengayunkan tinjunya secara berurutan, menghancurkan sinar energi. Jejak energi gelap yang terkandung di dalamnya hampir membuat mereka berempat tidak bisa mengendalikan senjatanya. Untungnya, mereka berempat semuanya jenius yang baik hati, sehingga mereka kesulitan memegang senjata dan mengepung Li Chen dengan erat. Segel Zenshan. Tiba-tiba, teriakan keras keluar, dan momentum yang sangat kuat dan kuat melonjak naik turun, tiba-tiba terbang menuju kepala Li Chen. Aura yang kuat bahkan menyebabkan keempat jenius itu mundur. Telapak tangan guntur, angin dan guntur tiba-tiba muncul, telapak jarinya retak, dan dengan suara berderak, tangan kanan Li Chen terangkat ke atas seperti kilat. Cetakan telapak tangan kuning tebal yang gilas seukuran 1 mil, dan pola misterius samar seperti pegunungan, memberi orang rasa misteri yang tak tertahankan. Bang! Keduanya berpotongan, dan dalam sekejap angin kencang mengguncang tubuh sekuat Li Chen, dengan begitu banyak kelebihan, dia mau tidak mau mundur. Retakan, kilau di matanya mekar, dia mengerang tanpa mempedulikan darah yang tumpah dari sudut mulutnya, dan ada sedikit ekspresi kegembiraan di wajah Li Chen. Itu terlalu kuat. Penggunaan kekuatan dan kehalusan teknik dalam serangan ini bahkan lebih baik daripada Huan Yun runtuhnya. Samar-samar,
Li Chen sepertinya melihat penggunaan teknik telapak tangan ini padanya. Untuk pertama kalinya, Li Chen serakah. Dia harus mendapatkan teknik telapak tangan segel penekan gunung. Bagaimana mungkin? Melihat Li Chen benar-benar memblokir serangan itu, prajurit bermarga Liu itu terkejut, tapi kemudian dia tersenyum galak dan mendorong telapak tangan kanannya dengan keras. Selama dia menahan Li Chen, yang lain akan punya kesempatan. Sayang sekali dia lupa bahwa ini adalah tikungan ke-18. Para pejuang alam Yuan Padat telah kehilangan kemampuan serangan jarak jauh. Sekarang aura di antara keduanya bertabrakan, sehingga mustahil bagi orang luar untuk mengambil langkah maju. Hal yang lebih penting adalah dia tidak ragu-ragu untuk mengonsumsi energi sejati dalam jumlah besar untuk melakukan keterampilan khusus, tetapi energi sejati Li Chen tidak ada habisnya. Momentumnya seperti guntur yang menggelegar. Penuh energi, kemudian melemah lagi, dan habis 3 kali lipat. Energi gelap di Wuji Longbeng mengacu pada telapak tangan, dan Huan Yunbeng menggunakan energi telapak tangan dan energi sejati. Selama ini saya hanya menyempurnakan otot-otot telapak tangan saya saat berlatih telapak guntur, segel penekan gunung ini akan menjadi langkah awal saya dalam menciptakan bengguntur. Kendarai untuk saya, ini tabrakan gunung yang liar. Sambil memegang pergelangan tangan kanannya dengan tangan kirinya, Li Chen menendang kakinya dengan keras di tangga batu, dan dengan bantuan kekuatan guncangan balasan, dia terbang. Angin kencang dan jejak kaki petir mendorong jejak telapak tangan kuning itu terbalik seperti orang gila. Pada akhirnya, prajurit bermarga Liu itu kehabisan nafas dan dikalahkan. Setelah jejak telapak tangannya roboh, dia terlempar ke pelukan Li Chen. Klik, Li Chen telah mengembangkan klan Manshan yang sangat ganas ke kondisi transformasi, dan juga memiliki tubuh bela diri tingkat ketiga, tubuh kuat yang bisa disebut binatang buas dalam bentuk manusia. Meskipun dia ditekan oleh kekuatan formasi, dada prajurit bermarga Liu itu dipukul dengan sangat keras hingga tulang dan tendonnya patah. Bang bang bang. Dengan menggunakan telapak tangan, tangan dan kaki, siku dan lutut, dia menggunakan segala cara yang mungkin untuk menyerang prajurit bermarga Liu seperti tetesan air hujan. Kakak senior Liu. 4 orang yang tersisa tercengang dan tidak lagi berani menyembunyikan metode mereka. Mereka mengedarkan ki yang stagnan di tubuh mereka terlepas dari konsumsinya, dan dengan putus asa meningkatkan ki mereka untuk menyerang Li Chen. Di bawah tatapan ngeri keempat orang itu, Li Chen benar-benar terbang ke udara dan berbalik, seolah formasi di sini tidak berpengaruh padanya. Bagaimana? Untuk sesaat, mereka berempat dipenuhi pertanyaan. Li Chen tidak memberi mereka waktu untuk berpikir jernih. Para master bertukar pukulan. Dalam sekejap, meskipun Tian Yunzong mengizinkannya terbang untuk waktu yang singkat, di bawah penindasan formasi di sini, ki yang stagnan di tubuhnya masih menyebabkannya meridian terasa sakit. Itu karena secara paksa menerobos penghalang meridian. Bang! Pada saat ini, teknik tubuh ringan yang dipraktikkan oleh Li Chen menunjukkan kekuatan tempur sebenarnya yang kuat. Kaki angin puyuh menyapu dan memaksa mereka bertiga mundur, dan kemudian Sui Yun menendang perut orang terakhir. Dalam sekejap, 4 jenius hebat dari alam Yuan Padat terluka dan mundur. Belum lagi, Li Chen melihat salah satu dari mereka dan tiba-tiba melompat turun. Saat lututnya mendarat di tanah, Liontin Qianjun terbuka. Klik, pria itu sudah terlanjur ditendang olehnya dan tidak bisa mengelak sama sekali. Ia menerima pukulan tersebut dengan paksa dan langsung muntah darah dan pingsan. Itu terlalu cepat dengan banyak keuntungan Li Chen, bertarung dengan prajurit alam Guyuan dalam formasi besar hanyalah penindasan. Ini seperti para pejuang alam realisasi bertarung melawan para pejuang alam nafas batin, tidak ada perbandingan sama sekali. Apakah kamu ingin dia mati? Li Chen melambaikan satu tangannya dan menekan prajurit bermarga Liu yang masih berusaha untuk bangun. Dia menginjak prajurit yang pingsan dan berteriak dengan dingin. Kamu lepaskan kakak senior Liu dan kakak muda Zhang. Kamu harus berpikir jernih. Jika kamu menghabisi mereka, bahkan jika kamu mencari di seluruh benua, Paviliun Zenshan akan menemukanmu dan memotongmu menjadi beberapa bagian. Jika kamu berani menyakiti mereka, meskipun kamu melarikan diri, tidak ada orang yang berhubungan denganmu yang akan selamat. Mereka bertiga tampak galak dan berkata dalam hati. Aku akan memberimu 3 napas untuk memikirkannya, menyerahkan cincin itu, dan segera menghancurkan jimat giok itu. Kalau tidak aku tidak akan keberatan menghancurkannya sampai mati dan kemudian memberimu tumpangan. Li Chen berkata dengan dingin. Anda, melihat Li Chen sepertinya memberikan kekuatan lebih di tangannya, prajurit bermarga Liu itu tidak bisa berkata-kata kesakitan dan hanya bisa mengangguk kepada mereka, dia tidak punya pilihan selain membuang cincin itu dan menghancurkan jimat giok. Jika kamu berani mengingkari janjimu, Paviliun Zenshan tidak akan melepaskanmu. Di tengah kata-kata ancaman dari ketiga orang tersebut, mereka dibawa pergi oleh Grandmaster Istana Xuanwu dalam sekejap, sama seperti sebelumnya, mereka tidak peduli dengan hidup atau mati 2 orang di tanah. Kamu apa yang ingin kamu lakukan? Batuk, batuk. Prajurit bermarga Liu bertanya dengan ngeri sambil batuk darah.
Bawa itu. Li Chen mengulurkan tangan untuk menghentikannya menghancurkan jimat giok, lalu melepas cincin di tangannya, dan memeriksa tubuhnya untuk memastikan tidak ada yang hilang sebelum dia berhenti. Prajurit bermarga Liu hendak mengucapkan beberapa kata kasar, tetapi ketika dia melihat tatapan tajam Li Chen, dia sangat ketakutan hingga dia gemetar dan berhenti mengatakan apapun. Jempol berdebar. Tanpa terburu-buru memeriksa, Li Chen mengeluarkan cincin dari orang terakhir, lalu bergerak maju, tidak lagi mempedulikan mereka berdua. Patah. Tunggu, jika kamu berani mencuri keterampilan rahasia Paviliun Zenshan milikku, Paviliun Zenshan tidak akan membiarkanmu pergi. Prajurit bermarga Liu dengan cepat menghancurkan jimat giok itu. Suara mendesing. Dalam kilatan cahaya, seorang Grandmaster terbang ke dalam formasi, meraih prajurit bernama Liu dan pergi. Setelah sedikit ragu, dia mengambil pria tak sadarkan diri di tanah dan terbang menjauh. Celepuk. Saat mereka bertiga menghilang, Li Chen duduk di tanah sambil berkeringat deras, terengah-engah. Jangan berpikir bahwa dia menang dengan mudah, tetapi kenyataannya dia menggunakan sebagian besar kekuatannya dan menghabiskan lebih banyak energi daripada yang dibayangkan orang lain. Energi sebenarnya yang dikonsumsi dalam tubuhnya dapat dengan cepat diisi ulang oleh tingkat energi yang sangat tinggi dari geng api yang sejati, tetapi energi tersebut tidak dapat melakukan ini. Saya harap Anda tidak mengecewakan saya, jika tidak. Menyentuh cincin nadi pelukannya, mata Li Chen memancarkan pikiran. Jempol berdebar. Pada saat ini, beberapa prajurit alam guyuan datang ke sini, ketika mereka melihat Li Chen duduk di tanah untuk beristirahat, mereka semua mengabaikannya dan berjalan lurus ke depan. Hei, Saudara Li, apakah kamu sedang beristirahat di sini? Tiba-tiba, Bai Yuchen, berpakaian putih, berjalan mendekat dan melihat genangan darah di tanah tanpa meninggalkan jejak. Di belakangnya, ada 6 murid paviliun penakluk iblis, yang sepertinya tidak sedang berjuang. Li Chenlan tidak peduli dengan orang bermuka dua seperti itu. Jika orang-orang dari Paviliun Zenshan mengejarnya, dia tidak akan mempercayainya bahkan jika dia tidak bisa memberitahu Hou Feng dan orang lain apa yang terjadi. Saya tidak tahu apa yang disebut dengan hal-hal itu. Apakah Anda benar-benar berpikir bahwa setelah berurusan dengan beberapa orang jenius biasa, Anda tidak tahu seberapa tinggi langit itu? Seorang pria berpakaian misterius berteriak dengan dingin. Hei, Wu Xiang, jangan bicara omong kosong. Bai Yuchen memberinya tatapan tegas dan berkata kepada Li Chen, Saudara Li, mengapa kita tidak berkumpul? Bisakah kamu mengatakannya lagi? Li Chen tiba-tiba berdiri dan menunjuk pria itu dengan dingin. Aura ganas di sekelilingnya muncul dan menghilang, seolah-olah dia akan meledak dan melukai seseorang di saat berikutnya. Saudara Li, tolong jangan marah. Adik laki-laki saya belak-belakan dan tidak memiliki niat buruk. Saya tidak akan mengganggu istirahat Saudara Li. Bai Yuchen menghentikan rekan-rekan magangnya, yang ekspresinya berubah drastis, dan membungkuk singkat pada Li Chen sebelum memimpin mereka berenam ke atas. Huff, kamu melakukan transaksi ganda, menguji kebenaran dan kepalsuanku lagi dan lagi. Melihat punggung beberapa orang, mata Li Chen bersinar dingin, dan dia terus duduk tegak dan beristirahat. 3 jam penuh berlalu, dan setelah hampir 100 jenius alam guyuan lewat, Li Chen berdiri lagi. Sekarang, dia baru saja mencapai belokan ke-8, dan dia baru bisa benar-benar beristirahat ketika mencapai belokan ke-9. 2 jam kemudian, saat memasuki belokan ke-8, gravitasi mencapai 8 kali lipat, dan tekanan pada tubuh kembali melonjak. Saat ini, Li Chen tidak hanya kekurangan kekuatan fisik, tetapi juga kelelahan mental karena kurang istirahat sepanjang hari. Jika bukan karena geng yang Huo sejati di dantiannya, yang seperti alat curang yang terus-menerus memberikan energi sejati, dia mungkin tidak akan mampu mencapai putaran ke-9. Tentunya hal ini juga disebabkan oleh pertarungan sengit yang terus-menerus dengan level yang sama. Jika tidak, tikungan 9 sama sekali tidak mungkin dilakukan. Kali ini, Li Chen membutuhkan waktu hampir 2 hari untuk mencapai titik istirahat di tikungan ke-9 setelah beberapa kali istirahat. Sepanjang perjalanan, saya melihat banyak orang yang kelelahan tergeletak di tangga batu, menunggu orang-orang dari Istana Xuanwu menyelamatkan mereka, sementara beberapa orang masih bertahan untuk mendaki selangkah demi selangkah. Saat ini, hanya tersisa 2 hingga 300 orang yang mampu mencapai tikungan ke-9. Tidak banyak orang di ruang tunggu. Sebagian besar pejuang berbakat yang tiba di sini memilih untuk terus bergerak maju, ingin melihat di mana batas kemampuan mereka. Bahkan tidak ada yang memperhatikan kedatangan Li Chen. Li Chen hampir naik ke platform peristirahatan, dan dengan cepat mengeluarkan batu Yuan untuk pulih. Waktunya tidak banyak, dia hanya punya waktu beberapa jam lagi. Jika tidak, setelah 3 hari berlalu, dia tidak lagi memiliki kesempatan untuk mencapai tikungan ke-10. Hasilnya kurang ideal. Pembaca asli terlalu sedikit seperti yang diharapkan, tapi Muyu akan terus mengupdate 5 kali setiap pagi. Tentu saja ini minimal. Melihat hasilnya di akhir bulan, akan ada jadilah peningkatan 50.000 hingga 100.000 pembaruan. Dengan kata lain,
pembaruan bulan ini 300.000, 350.000, 400.000, bahkan 450.000 kata atau lebih ada di tangan Anda. Saya berani bertarung. Bisakah Anda membantu saya? Saya yakin Anda akan merasakan hal yang sama ketika Anda melihat seorang protagonis dengan kekurangan di posisi terbawah. Saya berharap sepatu anak-anak yang pernah saya lihat dan nikmati dapat menghabiskan sedikit waktu dan sebungkus uang rokok untuk mendukung langganan asli. Halo, saya semuanya, yang terbaik adalah bersenang-senang bersama. Tolong bantu aku, Muyu, terima kasih, ucapkan selamat tinggal lagi. 240.